Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Devana, Kamas Daria, dan Pastiawan akan membahas mengenai keterhubungan. Nah, pertama akan dibahas dulu mengenai graf dan subgraf dua terhubung. Jadi, sebelumnya tuh pernah dibahas mengenai K terhubung itu apa. Jadi, K terhubung itu, jadi kalau misalnya kita punya suatu graf terhubung, maka paling tidak kita dapat menghilangkan vertex sejumlah K untuk membuat graf tersebut menjadi graf tidak terhubung. Nah, dalam kasus ini kalau dua terhubung, berarti paling tidak kita menghilangkan dua vertex untuk membuat suatu graf menjadi tidak terhubung. Nah, graf dua terhubung yang paling simple itu adalah cycle. Nah, di sini kita punya cycle. Kalau kita menghilangkan dua vertex misalnya ini dan ini, maka grafnya menjadi graf tidak terhubung ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai proposisi 3.1.1 yang berbunyi sebuah graf adalah dua terhubung jika dan hanya jika bisa dibangun dari cycle dengan menambahkan hapet secara berturut-turut ke grafa yang sudah dibuat. Jadi, kita bisa terus menambahkan si hapet ini. Hapet itu apa? Hapet itu adalah kalau misalnya di sini ada graf H ya, misalnya di sini ada graf H, graf H itu yang garisnya tebal ini, maka hapet itu yang garisnya tipis ini. Jadi ujungnya itu ada di H, tetapi si busur hapet ini, tidak terdapat di H. Itu yang dimaksud dengan hapet. Jadi cuman ujungnya aja yang ada di graf H. Nah, pembuktian dari kanan ke kiri, jadi kalau misalnya bisa dibangun dari cycle dengan menambahkan HP secara berturut-turut ke graf H, maka graf tersebut adalah dua terhubung. Ini pembuktiannya cukup mudah ya, karena jadi HP itu kan dua ujungnya itu ada di graf H. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan si vertex-vertex lagi nanti kalau mau diterus-teruskan. Nah, kalau misalnya kita tambahkan vertex di sini, misal ya gitulah. Nah, menambahkan vertex di situ, maka nanti kalau misalnya udah pasti nih graf dua terhubung, karena kalau kita hapus dua vertex yang di ujung-ujung di hapet, maka kan nanti dia udah pasti menjadi graf tidak terhubung kan. Nah, jadi maksudnya kayak gitu. Untuk pembuktian dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya akan dibuktikan dari kiri ke kanan. Nah, dibuktikannya dengan kontradiksi. Nah, kita misalkan graf G dua terhubung. Maka G memuat sebuah cycle dan maka memiliki subgraf H maksimal yang dapat dibangun. Nah, subgraf H maksimal itu sendiri maksudnya kalau kita menambahkan busur baru, maka sifatnya tidak berlaku lagi. Nah, jadi sifat dalam kasus ini sifat dua terhubungnya tidak berlaku lagi kalau kita menambahkan suatu busur. Nah, karena setiap busur XY elemen EG/EH dengan XY elemen H akan mendefinisikan hapet. Jadi misalnya maksud hapetnya di sini X, di sini Y. Jadi XY adalah hapet. Nah, H adalah subgraf terinduksi dari G. Subgraf terinduksi itu apa? Subgraf terinduksi itu adalah jadi kalau misalnya kita punya himpunan vertex H, maka semua busur yang ada di G itu ada juga di semua busur yang ada di vertex yang di G itu ada juga di H, kayak gitu ya. Nah, jadi jika H tidak sama dengan G, maka dengan keterhubungan G terdapat busur VW dengan V elemen G min H. Tadi kita misalin H-nya itu yang garisnya tebal ini ya. Nah, berarti kita misalin V-nya itu ada di sini. Nah, ini V. Dan W itu ada di H, berarti W-nya misalnya sini. Nah, ini W. Karena G adalah graf dua terhubung, G min W mengandung V min H jalur P. Karena kalau misalnya cuma ada, tadi kan di sini baru ada si busur VW ini kan. Nah, kalau ada busur VW doang, dia hanya menjadi graf satu terhubung dong. Karena kalau kita ngilangin busur ini aja, dia udah tidak terhubung kan. Tapi kan tadi sifatnya G itu adalah dua terhubung, maka terdapat si jalur P ini. Nah, untuk memenuhi sifat dua terhubungnya itu sendiri. Nah, maka WVP adalah hapet di G. Nah, ini adalah hapet.
Dan H gabungan WVP, ini H yang tebal, dan gabungan WVP adalah subgraf maksimal yang dapat dibangun dari G lebih besar dari H itu sendiri. Sedangkan tadi di sini kita punya H-nya itu adalah subgraf H maksimal. Nah, ini kontradiksi dengan maksimalitas dari H tadi. Maka terbukti bahwa kalau misalnya kita punya graf 2 terhubung, maka bisa dibangun dari cycle dengan menambahkan H-pad secara berturut-turut. Jadi H-padnya bisa terus ditambahkan lagi. Seperti itu. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuktiannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai blok. Jadi blok adalah subgraf terhubung maksimal tanpa cut vertex. Cut vertex itu apa? Cut vertex itu adalah sebuah vertex yang memisahkan dua vertex lainnya di satu komponen. Nah, selanjutnya setiap blok adalah subgraf maksimal 2 terhubung atau bridge atau simpul terisolasi. Bridge ini adalah busur, satu busur gitu. Simpul terisolasi berarti satu simpul gitu ya. Nah, setiap subgraf adalah satu blok. Jadi graf G itu adalah gabungan dari blok-blok itu. Nah, blok G yang berbeda tumpang tindih di paling banyak satu simpul yang kemudian merupakan cut vertex dari G. Nah, contohnya ada graf G seperti ini. Bloknya itu yang mana? Misalnya ini blok 1. Ini blok 2. Ini bridge, ini graf 2 terhubung. Ini juga graf 2 terhubung. Nah, ini blok keempat. Ini blok 5. Kenapa dia nggak bisa digabung jadi satu blok? Karena kalau ini nanti dia cuma satu terhubung, dia tidak termasuk di 3 ini nih. Jadi maka harus dipisah. Lalu ini ada blok ke-6. Ini ke-7 dan ini ke-8. Nah, ini adalah maksud dari blok-blok itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamas Daria. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai lemma 3.1.2. Misalkan G adalah sebuah graf. Di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, siklus G adalah siklus bloknya. Kemudian obligasi dari G adalah potongan minimal dari bloknya. Bukti. Untuk pernyataan yang pertama kita akan tunjukkan bahwa setiap siklus di G itu adalah siklus dari bloknya. Nah, setiap siklus G adalah subgraf yang terhubung tanpa cut vertex. Ini sudah pasti dan karenanya terletak pada subgraf maksimal. Sehingga menurut definisi dari blok yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, maka siklus G adalah siklus bloknya. Jadi terbukti bahwa setiap siklus G adalah siklus bloknya. Kemudian untuk yang kedua, pertimbangkan setiap potongan di G, misalkan XY menjadi salah satu ujungnya. Oke, dan XY ini adalah sebuah busur di G. Nah, dan B blok yang memuat XY tadi. Dengan maksimalitas B dalam definisi blok, G tidak berisi jalur G. Oleh karena itu, setiap jalur XY dari G terletak di B. Jadi cut busur yang terletak di B memisahkan X dari Y, bahkan juga di G. Karena setiap busur terletak pada blok unik, termasuk dalam blok yang sama, maka ekivalen pada himpunan busur graf. Sehingga terbukti bahwa obligasi dari G yang tadinya adalah si XY, itu juga adalah cut busur minimal dari blok B. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, di sini akan coba diilustrasikan ke dalam sembarang graf. Nah, pada gambar ini diberikan graf G dengan 3 komponen. Kemudian di gambar B, ini adalah blok-blok dari graf G. Nah, menurut lemma 3.1.2 tadi,
setiap siklus di G, nah katakan ini misalkan siklus yang pertama, lalu ini demikian seterusnya. Ini adalah blok dari G yang tadi tidak memuat kat simpulnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada contohnya blok yang mungkin kita mikirnya kenapa tidak dipartisi lagi. Karena kalau kita partisi, misalkan di sini ya, sebentar. Nah, kalau ini misalkan dipartisi, contohnya ini kita katakan subgraf. Ini kita partisi, misalkan dia seperti ini. Misalkan kemudian menjadi dua bagian dengan yang satunya lagi juga seperti itu. Oke. Kenapa ini tidak dipisah menjadi dua blok? Karena menurut definisi blok ini adalah subgraf sejati dari blok. Kita sebutlah ini misalkan blok A ya. Oke, subgraf blok A. Nah, karena ini tadi merupakan subgraf sejati dari A, maka dalam definisi blok ini bukan blok, sehingga kita tidak bisa partisi seperti ini. Nah, itu tadi untuk mengenai blok. Kita kembali mengenai obligasi tadi ya. Nah, untuk obligasi, misalkan ini adalah seperti pembuktian yang tadi disampaikan. Ini adalah titik simpul X, ditandakan ini X, lalu ini adalah Y, demikian. Nah, kita ketahui bahwa XY ini adalah obligasi. Obligasi itu maksudnya adalah kat busur minimal dari graf G yang menjadi pemisah, sehingga ketika ini XY kita hilangkan, maka graf ini terpisah menjadi 4 komponen. Nah, misalkan ada blok D yang memuat si XY ini tadi. Ini kita lihat, oke. Blok D yang memuat sisi XY tadi. Nah, sudah pasti di sini bahwa XY-nya adalah kat busur minimal dari blok D. Nah, akibatnya XY ini juga menjadi pemisah simpul antara X dan Y di B, bahkan juga di graf G, sehingga terbuktilah bahwa obligasi dari G itu juga merupakan adalah kat sisi minimal dari blok B-nya. Demikian yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Setiawan mengenai proposisi 313. Terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan. Sekarang kita memasuki lema 313. Lema 313. Pernyataan berikut ini ekuivalen untuk busur berbeda EF pada graf G. 1. Busur EF merupakan busur blok umum dari G. Yang kedua, busur EF merupakan busur siklus umum dalam G. Dan yang ketiga, busur EF merupakan busur ikatan umum dari G. Jadi maksud dari lema ini adalah apabila ada busur E dan F yang merupakan busur yang berada di blok umum dalam G, maka busur EF ini adalah busur lintasan atau ulangi siklus umum di dalam G. Dan juga busur EF ini adalah busur ikatan umum dari G. Kita buktikan. Yang pertama akan dibuktikan bahwa jika busur EF adalah busur blok umum dari G, maka EF merupakan busur siklus umum dalam G.
Sambil dalam pembuktian langsung kami ilustrasikan agar lebih gampang dan enak untuk memahaminya. Yang pertama, ambil blok graf 2 terhubung dari G. Di dalam graf 2 terhubung akan terdapat himpunan dua simpul yang dapat digabungkan oleh dua lintasan yang saling terpisah. Sehingga menurut proposisi 3.11 yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia tadi, maka busur EF berada di siklus umum dalam G. Maksudnya yaitu kalau kami ilustrasikan, jika kita ambil graf 2 terhubung dalam G, misalkan adalah ini, maka dalam graf 2 terhubung terdapat himpunan dua simpul yang dapat digabungkan oleh dua lintasan yang saling terpisah. Yang maksudnya adalah misalkan ini ada dua simpul, nah ini bisa digabungkan oleh dua lintasan yang terpisah. Ini juga begitu, simpul ini bisa digabungkan oleh dua lintasan yang terpisah. F juga demikian, dua lintasan yang terpisah, sehingga otomatis ini akan membentuk suatu siklus dan busur EF berada di dalam siklus umum tersebut. Jadi terbukti jika busur EF adalah busur blok umum dari G, maka EF merupakan busur siklus umum dalam G. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika busur EF adalah busur siklus umum dalam G, maka EF merupakan busur ikatan umum dalam G. Kita buktikan, yaitu dari graf 2 terhubung tadi, jika busur EF dihapus dari siklus C yang muat EF, maka akan memunculkan partisi pada VC menjadi dua himpunan yang terhubung. Jika kita lakukan hal tersebut terus-menerus, maka akan menjadi dua himpunan simpul yang terhubung dari komponen G. Busur antara dua himpunan ini akan membentuk ikatan dalam G yang mengandung E dan F. Kita ilustrasikan, apabila di dalam E dan F ini terdapat suatu siklus C, kita spesimen siklus yang lain ini, atau siklus yang lain juga bisa, maka jika E dan F kita hilangkan, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian menjadi ada terpartisi seperti ini. Kemudian apabila kita lakukan terus-menerus, ini dihilangkan, ini hilang, ini hilang, ini hilang, maka akan menjadi dua buah himpunan simpul yang saling masing-masing saling terhubung. Seperti ini. Nah, ini merupakan komponen dari G. Sehingga busur antara dua himpunan ini, yaitu busur ini dan busur EF, ini membentuk ikatan dalam G yang mengandung E dan F. Nah, jadi kalau ada busur ini mengandung ikatan. Jadi terbukti bahwa EF adalah ikatan umum dalam G. Kemudian yang ketiga akan kita buktikan bahwa jika busur EF adalah ikatan umum dari G, maka EF merupakan busur blok umum dari G. Ini langsung kita buktikan. Menurut lema 3.12, busur EF adalah minimal cut atau potongan minimal dari bloknya. Jadi jelas, sehingga busur EF merupakan busur blok umum dari G. Jadi terbukti jika busur EF adalah ikatan umum dari G, maka EF merupakan busur blok umum dari G. Terbukti bahwa ketiga pernyataan dalam lema 31.313 adalah ekuivalen. Terima kasih. Demikian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3 tentang graf dan subgraf 2 terhubung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.